Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, profesi sebagai pendidik atau guru adalah salah satu profesi mulia yang mendapat apresiasi moral di tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat itu kalau ketemu guru merasa dekat, hangat, akrab, bertegur ya. Monggo Pak Guru, monggo Bu Guru gitu ya. Yang masih muda juga disapa, monggo Mas Guru gitu. Tapi dulu profesi sebagai guru itu kurang diminati oleh sebagian masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa gaji guru itu kurang menjanjikan ya. Mungkin Anda masih ingat lagu Iwan Fals tahun 81 yang menceritakan tentang betapa besarnya jasa guru tetapi gajinya sedikit gitu ya. Itulah lagu Umar Bakri ya. Sekarang keadaannya sudah berubah. Apresiasi terhadap profesi guru semakin baik, penghargaan finansialnya juga semakin meningkat gitu ya. Bukan hanya di sekolah milik pemerintah, tetapi juga di sekolah di lembaga-lembaga swasta ya. Masyarakat itu sekarang sudah mulai sadar bahwa mengeluarkan biaya untuk pendidikan itu bukan sebagai pengeluaran, tetapi sebagai sebuah investasi ya. Investasi pendidikan yang hasilnya nanti akan dituai sekian waktu yang akan datang. Kita melihat animo masyarakat untuk belajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu dari hari ke hari juga meningkat. Jumlah Fakultas Ilmu Kependidikan di perguruan tinggi dan mahasiswanya dari waktu ke waktu juga menunjukkan grafik yang meningkat. Ini menandakan bahwa profesi sebagai pendidik atau guru itu semakin diminati oleh masyarakat. Kita bersyukur dan berharap meningkatnya antusiasme masyarakat untuk menekuni ilmu pendidikan itu akan membawa masa depan dunia pendidikan kita lebih baik ya. Kita berharap mudah-mudahan nanti kajian ilmu pendidikan semakin berkembang, jumlah pendidik juga semakin banyak, kualitas pendidik juga semakin baik begitu. Kalau tiga hal itu tadi terwujud, pada gilirannya nanti layanan pendidikan yang berkualitas itu akan semakin bisa dinikmati oleh sebagian besar atau bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang ini kan salah satu problematika pendidikan kita masih ada sedikit ketimpangan ya, kesenjangan antara kualitas pendidikan di daerah tertentu dengan daerah yang lain gitu. Kalau pendidikan semakin baik, pada gilirannya indeks pembangunan manusia kita juga akan semakin meningkat. Kita sekarang ini kan rankingnya masih belum berada di posisi yang membanggakan ya, karena kita masih kalah dengan negara-negara tetangga. Mudah-mudahan makin banyaknya pegiat ilmu pendidikan, masa depan pendidikan kita semakin baik dan masa depan kualitas masyarakat Indonesia secara umum juga semakin meningkat. Kalau kita melihat data, memang kebutuhan pendidik itu masih sangat terbuka ya. Apalagi kalau para ahli mengatakan profesi guru itu tidak akan tergantikan oleh teknologi ya, karena profesi guru itu kan human touch ya. Jadi individu harus ketemu dengan individu, bukan hanya melakukan transfer pengetahuan, tetapi juga ada proses transfer nilai, pembiasaan, modeling dan sebagainya. Tapi kita juga perlu terus melakukan refleksi dan evaluasi. Apakah meningkatnya minat masyarakat untuk menekuni ilmu kependidikan dan mencintai profesi pendidik atau guru itu lebih didorong oleh motivasi ekonomi, pekerjaan dan penghasilan, atau motivasi
yang lebih spiritualistik ya. Motivasi untuk menjadi pendidik yang membawa misi meningkatkan pengetahuan ya, membangun kepribadian, memperkuat mental, dan menjadikan anak-anak itu bukan hanya kuat dari segi pengetahuan tapi juga kepribadian pribadi dan sosialnya gitu. Kita berharap sih mudah-mudahan sebagian besar masyarakat yang mencintai dunia pendidikan atau yang sekarang ini sedang kuliah di Fakultas Ilmu Kependidikan dan Keguruan, mereka lebih didorong oleh motivasi sebagai calon pendidik yang membawa misi kemuliaan itu, bukan sekedar misi ekonomi dan penghasilan ya. Oleh karena itu, seleksi calon pendidik baik di lembaga milik pemerintah maupun lembaga milik masyarakat, badan-badan swasta, mungkin seyogianya bukan hanya melakukan uji kompetensi yang mengukur kemampuan materi pengajaran saja atau materi pendidikan saja. Materi yang barangkali perlu diuji dan ini sama pentingnya adalah tentang bagaimana bangunan individu sebagai calon pendidik, mentalitas, karakter, kesiapan untuk menjadi orang yang mengantarkan anak sampai pada bangunan nilai-nilai mulia dan sebagainya. Sekarang ini kita kan merasa makin membutuhkan kehadiran pendidik sebagai tokoh behavior ya, tokoh yang mampu melakukan perubahan moral, bukan hanya sekedar mengajak anak atau memberitahukan anak dari kondisi dia tidak tahu menjadi tahu, bukan itu saja, tetapi membangun dan mengubah dari pribadi yang tidak mulia menjadi bijaksana, sikap anarkis menjadi santun ya, perilaku yang ego menjadi bersimpati, empati, kebersamaan dan sebagainya. Ini lebih kita butuhkan di masa-masa sekarang ini karena pengetahuan itu sudah di-delivery oleh teknologi. Pendidik itu pribadinya adalah cermin dari pengetahuannya. Perilakunya adalah cermin dari kata-katanya gitu. Kita membutuhkan pendidik yang bukan hanya mampu mendeklarasikan diri sebagai orang yang berpengetahuan, tetapi kita membutuhkan pendidik yang bisa menunjukkan internalisasi pengetahuan dan nilai-nilai kemuliaan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Marilah kita song-song masa depan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.